9 tahun berlalu sejak peristiwa tsunami melanda Aceh pada 26 Desember 2004. Bencana yang memilukan itu memberikan pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia bahwa peradaban Nusantara tidak bisa lepas dari ancaman bencana. Sebenarnya bukan hanya pantai barat Sumatera, tapi juga hampir seluruh wilayah Indonesia, karena wilayah Indonesia sendiri terbentuk oleh interaksi lempeng itu gitu. Jadi karena sebagian besar wilayah Indonesia, wilayah daratan Indonesia itu berhadapan langsung dengan zona subduksi, jadi zona interaksi lempeng itu, maka secara otomatis hampir semua wilayah Indonesia juga berada di zona ancaman bahaya tsunami itu tadi. Kita tahu bahwa pulau-pulau seperti di Indonesia itu dia bisa menjadi sampai setinggi sekarang itu karena justru mengalami gempa bumi yang berkali-kali itu. Karena gempa bumi itu akan berulang kali menaikkan daratan, menurunkan daratan, menaikkan daratan, menurunkan daratan. Dan karena fakta yang kita lihat sekarang bahwa daratan itu menjadi cukup tinggi, artinya secara net perulangan gempa itu menyebabkan kemudian kenaikan daratan yang setinggi sekarang gitu. Dalam hal gempa, sebenarnya sudah banyak pesan-pesan yang disampaikan oleh dalam naskah tentang kearifan lokal masyarakat. Dengan istilah penafsiran-penafsiran di dalam naskah bahwa tidak selamanya gempa itu berdampak buruk. Jadi ada juga gempa yang berdampak positif dan baik. Nah, itu disebutkan dalam naskah. Misalnya jika terjadi gempa pada bulan Muharram gitu. Ini contoh. Dia akan maka buah-buah akan berbuah gitu, dan pohon-pohon akan berbuah, kemudian padi akan bagus panennya dan sebagainya. Ini kan menunjukkan bahwa tidak selamanya gempa itu berdampak buruk, tapi dia memang ada proses yang kita sebut ya proses alami gitu ya. Nah, ini sebenarnya pesan yang ingin disampaikan bahwa kita harus bisa hidup normal atau hidup dengan alam dengan nyaman. Berbagai simulasi untuk meningkatkan kesiapan menghadapi bencana pun kerap digelar. Namun, usaha ini tidak akan maksimal jika melupakan kearifan lokal yang telah mengakar kuat di masyarakat. Kalau kita mau fokus sekali ke tsunami, bencana yang ada di Aceh tidak hanya tsunami sebenarnya. Ada bencana lain yang lebih kerap, lebih sering dibandingkan dengan bencana tsunami. Artinya kalau mau mengatakan bahwa upaya mitigasi bencana itu lebih umum gitu. Artinya kita perlu siapkan masyarakat untuk melakukan mitigasi, mengetahui tentang mitigasi bencana itu sendiri. Saya lihat barangkali ya kalau pemerintah ada satu sisi yang dilupakan. Lebih banyak sisi formalitasnya gitu, sisi formalitas. Artinya dibangun kemudian ada simulasi itu sudah terprogram. Masyarakat disimulasi, tapi sebenarnya masyarakat sudah tahu mereka mau simulasi seperti itu. Kalau memang perlu simulasi kepada masyarakat, tidak hanya untuk tsunami maksud saya, tapi juga untuk yang lain, lakukanlah secara real gitu. Secara real ketika masyarakat memang tidak tanggap bahwa bakal terjadi bencana, dikasih sirine, kemudian terjadi, kita lihat, kita kaji, dari kajian itu nanti muncul, tapi ternyata enggak seperti itu. Sebenarnya macam-macam usaha yang harus dilakukan untuk kemudian bisa menyiapkan masyarakat dalam rangka menghadapi atau menyambut ancaman apakah itu gempa bumi dan tsunami. Salah satu hal yang paling murah adalah kalau kita bisa melakukan pendidikan publik. Kenapa saya katakan murah? Karena dia sifat investasinya bergulir. Jadi ketika kita melakukan pendidikan sekarang, itu akan disampaikan secara terus-menerus ke belakang. Sementara kalau investasi-investasi yang sifatnya peralatan, struktural dan sebagainya, kalau memang kita memiliki dana untuk melakukan itu, mungkin tidak masalah. Tapi ketika kita dananya terbatas, karena sifat investasinya adalah semakin lama semakin besar yang harus kita bayarkan, apakah itu untuk maintenance, untuk operasional dan sebagainya. Jadi satu hal yang paling penting menurut saya adalah pendidikan masyarakat. Sebenarnya di Indonesia sangat banyak local wisdom itu, banyak sekali. Nah sekarang bagaimana kemudian kita menghidupkan kembali local wisdom ini, karena selama ini banyak yang sudah tergerus gitu ya. Nah kalau ini kasanah ini kita hidupkan kembali, kemudian kita tambahkan saja dengan kasanah pengetahuan
baru yang terkait dengan itu, maka harapannya itu akan lebih mudah diterima masyarakat daripada kita harus memasukkan hal-hal yang benar-benar baru dan asing bagi masyarakat.